"Bapak memalukan. Jangan keluar kamar saat tamu kami datang." Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Aku hanya bisa memeluk tas usangku dan melangkah pergi di tengah malam, meninggalkan istana yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Sahabat suara kehidupan. Harta bisa dicari, tapi orang tua tak akan pernah terganti. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan like dan share agar lebih banyak anak yang tersadar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan renungan hidup lainnya. Mari kita muliakan orang tua selagi mereka masih ada. Dahulu, setiap inci kayu dan tiap butir semen di rumah ini adalah gubahan doa yang aku susun satu demi satu dengan peluh yang menetes ke bumi. Aku masih ingat bagaimana jemariku yang kasar mencampur pasir, memastikan setiap sudutnya kokoh untuk melindungi tawa kecil Hendra dan Diana dari terik matahari serta gigilnya hujan. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ia adalah detak jantungku. Sebuah bukti bisu dari pengabdian seorang lelaki yang tak pernah mengeluh meski bahunya hampir patah memikul beban kehidupan. Namun kini, suasana di sini terasa asing. Udara yang kuhirup seolah mengandung kristal es yang tajam, menusuk paru-paruku setiap kali aku mencoba bicara. Semuanya bermula sejak malam itu. Malam ketika selembar kertas bernama sertifikat tanah diletakkan di atas meja makan yang kini berlapis taplak sutra mahal. Aku memberikannya dengan tangan gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Dalam benakku yang rentah, aku berpikir bahwa memberikan warisan ini lebih awal adalah cara terbaik untuk melihat mereka bahagia sebelum mataku tertutup selamanya. Ini untuk kalian, Nak. Jagalah rumah ini seperti Bapak menjaganya dengan nyawa Bapak sendiri. Bisikku kala itu penuh haru. Aku berharap pelukan hangat yang menyusul, atau setidaknya tatapan tulus yang mengatakan bahwa aku adalah ayah terbaik. Namun yang kudapatkan hanyalah kilat ambisi di mata Hendra dan senyum tipis di bibir Siska, menantuku. Mereka melihat kertas itu bukan sebagai kasih sayang, melainkan sebagai aset, angka-angka, dan pintu menuju status sosial yang lebih tinggi. Sejak tinta itu mengering, garis batas antara ayah dan anak perlahan memudar, digantikan oleh dinding tebal antara pemilik rumah dan orang asing yang menumpang. Pagi ini, aku duduk di kursi kayu tua di pojok teras. Kursi ini adalah sisa kejayaan masa laluku yang belum mereka buang. Aku melihat Hendra keluar dengan setelan jas yang mengkilap. Wanginya menyerbak memenuhi ruangan. Namun aroma itu tak mampu menutupi bau kedinginan di hatinya. Ia melewati aku seolah aku hanyalah sebuah bayangan, sebuah noda di atas lantai marmer yang baru saja dipoles. Tidak ada lagi sapaan, "Bapak sudah makan?" atau "Bapak butuh sesuatu." Yang ada hanyalah instruksi-instruksi singkat yang dikemas dalam kesopanan yang palsu. Aku merasakan hampa yang luar biasa. Di rumah yang dulu setiap sudutnya menyimpan gema panggilanku, kini aku harus mengecilkan suara agar tidak mengganggu privasi mereka. Aku melihat Diana, putri kecilku yang dulu sering tertidur di pangkuanku, kini sibuk mengatur letak vas bunga kristal yang harganya mungkin setara dengan hasil ladangku setahun. Ia tak lagi mengenalku sebagai pahlawan yang pernah menggendongnya saat kakinya terluka. Aku kini hanyalah bagian dari dekorasi rumah yang mulai tampak tidak serasi dengan kemewahan ini. Di balik jendela kaca yang bening, aku menatap langit yang mulai mendung. Dadaku sesak oleh kesadaran yang pahit, bahwa harta yang kuberikan untuk menyatukan kami, justru menjadi pedang tak kasat mata yang memutus urat nadiku sebagai seorang ayah. Aku masih ada di sini, bernapas di dalam istana yang kubangun sendiri, namun jiwaku mulai merasa kehilangan rumah. Di rumah ini, aku mulai belajar bahwa ternyata lebih mudah membangun istana daripada menjaga hati tetap rendah di dalamnya. Dan di dalam istana yang kini terasa begitu angkuh ini, aku perlahan menyadari bahwa aku hanyalah seorang pengelana yang tersesat di tanah miliknya sendiri. Setiap pagi, aku terbangun oleh aroma kopi mahal yang mengepul dari dapur. Namun aroma itu tak pernah lagi menyisakan ruang bagi wangi teh tubruk sederhana yang biasa kuseduh bersama almarhumah istriku. Aku melangkah dengan kaki yang ragu,
seolah setiap tapakku di atas lantai marmer ini adalah sebuah dosa yang meninggalkan noda. Pagi itu, di meja makan yang panjang dan dingin, Siska, menantuku, sedang sibuk dengan gawainya. Ia tampak begitu berwibawa, begitu sempurna dalam balutan pakaian kerja yang kaku. Ketika aku menarik kursi untuk duduk, derit kayu tua itu seolah memecah keheningan yang ia bangun. Ia menoleh, namun matanya tidak tertuju pada wajahku, melainkan pada jemariku yang sedikit gemetar saat hendak meraih sepotong roti. "Bapak?" Sapanya lembut, namun nada suaranya seputih salju yang membekukan. "Hendra dan aku sudah bicara semalam. Kami pikir kamar utama yang Bapak tempati sekarang rasanya terlalu besar dan luas untuk Bapak sendirian. Lagi pula, Hendra butuh ruang yang lebih tenang untuk kantor barunya." Kalimat itu menggantung di udara. Berat dan menyesakkan. Kamar itu adalah kamar yang kubangun dengan tanganku sendiri. Di sana, aku dan ibunya Hendra menghabiskan puluhan tahun merajut mimpi, merawat anak-anak saat mereka demam, dan saling menguatkan saat badai ekonomi menerjang. Kamar itu adalah satu-satunya tempat di mana aku masih bisa mencium aroma sisa bedak ibunya yang seolah masih tertinggal di sudut lemari. "Lalu, Bapak harus pindah kemana, Siska?" Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ada kamar di bagian belakang, dekat area cuci." Lebih ringkas dan Bapak tidak perlu naik turun tangga. Bukankah itu lebih baik untuk kesehatan Bapak? Ia tersenyum, sebuah senyuman yang rapi, namun tak sampai ke matanya. Aku terdiam. Hati kecilku ingin menjerit, ingin mengingatkan mereka bahwa rumah ini berdiri di atas peluhku yang kering, di bawah terik matahari. Namun melihat Hendra yang tiba-tiba datang dan mengangguk setuju, tanpa menatap mataku, lidahku mendadak keluh. Aku melihat putra kebanggaanku itu lebih memilih membetulkan letak dasinya daripada melihat luka yang mulai menganga di dada ayahnya. Sore itu juga, barang-barangnya mulai dipindahkan. Aku hanya bisa berdiri terpaku saat melihat foto pernikahan tua yang sudah memudar, dipindahkan ke dalam kardus coklat, seolah-olah itu hanyalah sampah yang tidak lagi berharga. Aku berjalan menuju bagian belakang rumah, menuju sebuah ruangan kecil yang sempit, di mana cahaya matahari pun seolah enggan untuk masuk sepenuhnya. Di sana hanya ada sebuah ranjang besi tua dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan dinginnya ubin yang tidak berlapis karpet indah seperti di depan. Di sini, gema tawa anak-anakku terdengar sangat jauh, seolah mereka berada di dunia yang berbeda dariku. Aku menyadari bahwa jarak terjauh di dunia ini bukanlah ribuan kilometer, melainkan jarak antara meja makan dan kamar belakang di dalam satu atap yang sama. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku yang kian sesak. Di balik pintu kayu yang mulai kusam itu, aku mulai belajar untuk menelan air mataku sendiri, sebelum ia jatuh dan mengotori lantai marmer mereka yang begitu suci. Lantai marmer itu kini menjadi batas suci yang jarang sekali kuseberangi, seolah-olah jejak kakiku yang kasar dan pecah-pecah adalah aib yang bisa merusak kesempurnaan hidup mereka. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar belakang yang lembab ini, mendengarkan detak jam dinding tua yang suaranya terasa lebih hidup daripada tegur sapa di rumah ini. Di sini, bau deterjen dari ruang cuci di sebelah lebih sering menyapa hidungku daripada aroma masakan rumah yang dulu biasa kuhirup bersama anak-anakku di meja makan yang sama. Malam ini, rumah kembali benderang. Aku mendengar suara mesin mobil mewah menderu satu persatu memasuki halaman, diikuti suara gelak tawa yang renyah dan asing. Hendra sedang merayakan kesuksesan proyek barunya, sebuah pencapaian yang ia raih di atas tanah yang dulu kujaga dengan tetesan keringat. Aku sempat ingin keluar, sekadar menyapa atau mungkin membantu merapikan kursi, namun langkahku terhenti di ambang pintu dapur. "Mas, pastikan Bapak tidak keluar ke ruang tengah ya," bisik Siska. Suaranya terdengar jernih meski ia sedang berbisik. Teman-teman kantorku dan kolega Mas Hendra banyak yang datang. Aku tidak enak kalau mereka melihat Bapak dengan kaos lama itu.
Takutnya mereka berpikir kita tidak mengurus orang tua. Aku tertegun. Tanganku yang sudah memegang gagang pintu perlahan melunglai. Jadi, keberadaanku bukan lagi soal rindu, melainkan soal citra. Aku bukan lagi seorang ayah yang patut dibanggakan karena telah berhasil membesarkan mereka, melainkan sebuah noda yang harus disembunyikan agar kemilau kesuksesan mereka tidak meredup. Aku kembali duduk di ranjang besiku, menatap bayanganku sendiri di kaca jendela yang buram. Di tengah riuhnya musik dari ruang depan, pintu belakangku tiba-tiba berderit pelan. Sarah, putri bungsu yang selama ini jarang terlihat karena sibuk bekerja serabutan, menyembul dari balik pintu. Wajahnya lelah, bajunya sederhana, namun matanya masih menyimpan binar kasih yang sama seperti saat ia masih kecil. Ia tidak datang lewat pintu depan yang megah itu. Ia masuk lewat pintu belakang, membawa sebungkus nasi hangat yang dibalut daun pisang. "Bapak." Sarah tahu Bapak pasti belum makan. Bisiknya lembut sambil duduk di lantai di bawah kakiku. Ia tidak merasa lantai itu kotor. Ia justru mencium tanganku dengan takzim. "Maaf Sarah, hanya bisa bawa ini. Tadi di depan ramai sekali, Sarah tidak berani masuk." Air mataku hampir tumpah saat melihatnya menyuapiku dengan sabar. Di rumah mewah milik kakaknya, Sarah justru merasa seperti orang asing. Sama sepertiku. Kami berdua adalah dua jiwa yang terpinggirkan oleh kilauan emas yang membutakan mata Hendra dan Diana. Sambil mengunyah nasi itu, aku merasakan sesak yang tak terlukiskan. Bagaimana bisa anak yang paling sedikit mendapatkan warisan justru menjadi satu-satunya yang masih memiliki hati untuk melihat ayahnya kelaparan. Pesta di depan semakin meriah. Suara denting gelas kaca terdengar begitu nyaring, seolah-olah sedang menertawakan kesunyian kami di sudut belakang ini. Aku mengelus rambut Sarah, mencoba menguatkan hatinya, dan hatiku sendiri. Namun, dalam diam yang panjang itu, aku mulai menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat berteduhku. Ia telah berubah menjadi penjara indah yang perlahan-lahan membunuh jiwaku dalam kesepian yang terencana. Aku memejamkan mata, membiarkan suara tawa dari ruang tengah perlahan memudar di telingaku, menyisakan gema luka yang kian nyata. Di detik itu, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan menjadi rahasia yang disimpan rapat-rapat di balik dinding istana yang megah ini? Pertanyaan itu terjawab lebih cepat dari yang kubayangkan, ketika matahari pagi belum benar-benar sanggup mengusir embun dari kelopak mawar di taman belakang. Aku berdiri di sana, di satu-satunya sudut bumi yang masih mengenaliku, tempat di mana almarhumah istriku dulu sering menghabiskan petang dengan segelas teh dan senyum yang menenangkan badai di kepalaku. Mawar-mawar ini adalah napasnya yang tertinggal, sebuah wasiat hidup yang kujaga lebih ketat daripada nyawaku sendiri. Namun, ketenangan itu pecah ketika langkah kaki yang berat dan suara deru mesin mulai mendekat, membawa kecemasan yang tak mampu kujelaskan. Hendra datang bersama beberapa pria berseragam, membawa gulungan kertas besar dan alat ukur yang terlihat begitu dingin di bawah cahaya fajar. Mereka tidak melihat mawar-mawar itu sebagai keindahan. Mereka melihatnya sebagai penghalang. Hendra menunjuk-nunjuk ke arah taman dengan telunjuk yang dulu sering kugenggam saat ia belajar berjalan. Kini, telunjuk itu terasa seperti bilah pedang yang siap memangkas seluruh kenanganku. "Bapak, sebaiknya Bapak masuk dulu. Kami mau mengukur lahan ini untuk pembangunan kolam renang dan area barbeque," ujar Hendra tanpa menoleh. Suaranya sedatar aspal jalanan. Jantungku berdegup kencang. Sebuah debaran yang menyakitkan. "Hendra, tapi ini taman ibumu. Mawar-mawar ini Bapak yang menanamnya bersama dia sebelum dia pergi. Ini satu-satunya yang tersisa dari ibumu di rumah ini, Nak." Suaraku bergetar, memohon pada sisa-sisa nurani yang mungkin masih terselip di balik kemeja mahalnya. Namun,
yang kudapatkan hanyalah helaan napas panjang yang penuh dengan rasa tidak sabar. Siska muncul dari balik pintu kaca, melipat tangan di dada dengan tatapan yang seolah berkata bahwa aku adalah anak kecil yang sedang merengek. "Bapak, zaman sudah berubah," sela Siska dengan nada bicara yang sangat teratur, namun setiap katanya terasa seperti tetesan cuka di atas luka. Rumah semewah ini tidak cocok lagi punya taman bunga yang berantakan dan kuno seperti ini. Kolam renang akan menaikkan harga properti ini. Bapak harus mengerti, kami ini orang sibuk. Kolega kami sering datang. Kami tidak ingin mereka melihat area belakang yang seperti hutan kecil yang tak terurus. Hutan kecil yang tak terurus. Begitulah mereka menyebut nisan cinta yang kupelihara belasan tahun. Aku menatap tangan-tanganku yang mulai keriput. Tangan yang dulu mencangkul tanah ini hingga berdarah, agar mereka bisa makan dan sekolah. Kini, tanah yang kuberikan secara cuma-cuma itu akan digali, dan kenangan tentang ibunya akan ditimbun oleh beton-beton yang bisu. Bapak mohon, Nak, sisakan sedikit saja di pojok sana. Lirihku. Air mata mulai menggenang, membuat pandanganku kabur. Bapak jangan mempersulit keadaan. Potong Hendra. Kali ini suaranya sedikit meninggi meski tetap terkendali. Semuanya sudah direncanakan. Jika Bapak terus begini, tamu-tamu akan mengira kami tidak bisa mengatur rumah kami sendiri. Tolong, masuklah ke kamar belakang. Jangan sampai para pekerja melihat Bapak menangis seperti ini. Memalukan. Kata memalukan. Itu menghantam dadaku lebih keras daripada palu godam manapun. Aku berbalik dengan langkah gontai, meninggalkan taman yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Di dalam kamar belakang yang sempit, aku duduk di lantai, memeluk lututku yang gemetar. Aku menyadari bahwa konflik ini bukan lagi soal harta atau rumah, melainkan soal keberadaanku yang kini dianggap sebagai noda bagi kesempurnaan hidup mereka. Hari itu, aku mendengar suara cangkul mulai menghujam bumi. Namun kali ini bukan untuk menanam kehidupan, melainkan untuk mengubur paksa sisa-sisa hatiku yang paling dalam. Aku mulai mengerti bahwa di mata mereka, aku hanyalah sebuah bab lama yang harus segera ditutup, agar mereka bisa menulis lembaran baru yang lebih berkilau, meski harus mengorbankan air mata ayahnya sendiri. Namun, air mata itu rupanya tak cukup kuat untuk membendung laju mesin-mesin yang mulai meraung, merobek ketenangan pagi yang biasanya menjadi milikku. Suara hantaman sekop ke tanah terdengar seperti dentuman di dalam dadaku sendiri. Setiap serpihan tanah yang terangkat terasa seperti bagian dari jiwaku yang tercabut paksa. Aku tak bisa hanya berdiam diri di kamar sempit ini. Ada satu hal yang harus kuselamatkan. Satu-satunya jembatan antara aku dan kenangan almarhumah istriku yang belum sempat mereka hancurkan. Aku berlari kecil keluar, mengabaikan nyeri di lututku yang mulai rentah. Di pojok taman, ada satu rumpun mawar putih yang paling indah. Mawar yang bibitnya kami tanam bersama saat merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Para pekerja sudah mulai mendekat ke sana dengan cangkul yang terangkat tinggi. "Tunggu, tolong berhenti sebentar," teriakku dengan suara yang parau. Tanganku yang gemetar mencoba menghalangi langkah mereka. "Jangan yang ini, biar Bapak pindahkan sendiri ke pot kecil. Tolong, jangan hancurkan yang satu ini." Aku berlutut di tanah yang sudah mulai berdebu. Jemariku mulai menggali tanah di sekitar akar mawar itu dengan tergesa-gesa. Aku tidak peduli dengan tanah yang mengotori kuku atau baju lungsuku. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana menyelamatkan sisa-sisa cinta yang masih bernapas di sana. "Bapak, apa-apaan ini?" Suara Siska membelah udara, tajam dan dingin seperti sembilu. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di teras dengan gaun sutra berwarna krem, memegang secangkir kopi yang mengepulkan aroma kemewahan. Ia menatapku dengan kerutan di dahi, sebuah ekspresi yang lebih mirip rasa jijik daripada rasa khawatir. "Lihat tangan Bapak, kotor sekali.
Lantai marmer baru saja dipel, dan sekarang Bapak malah bermain tanah seperti anak kecil, ucapnya sambil melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak agar bajunya tak terkena debu. Mas Hendra sudah bilang, semuanya harus rata. Mawar itu sudah tua, batangnya sudah kering dan tidak estetik lagi. Kami sudah memesan pohon palem impor yang lebih berkelas untuk menggantikannya. Siska, ini mawar ibu kalian. Bapak hanya ingin menyimpannya di kamar belakang. Tidak akan mengganggu pemandangan, Bapak janji. Lirihku, memohon dengan mata yang mulai basah. Siska menghela napas panjang, lalu memberi isyarat kepada salah satu pekerja. Tanpa sepatah kata pun dariku yang sempat mencegah, pekerja itu menarik batang mawar itu dengan kasar hingga akarnya terputus dari bumi. Duniamu seolah runtuh seketika. Mawar itu dilemparkan ke tumpukan sampah di sudut halaman di antara puing-puing kayu dan plastik. Bapak, tolonglah bersikap dewasa, lanjut Siska dengan nada yang seolah-olah sedang menasehati orang yang hilang akal. Jangan membuat kami malu di depan para pekerja. Masuklah ke dalam, mandi, dan jangan keluar lagi sampai area ini bersih. Bapak merusak suasana pagi kami dengan drama seperti ini. Aku terdiam, menatap mawar putih yang kini layu di tumpukan sampah itu. Tanganku yang penuh tanah masih terulur di udara, namun tak ada lagi yang bisa kugenggam. Rasa sakit ini bukan lagi soal tanaman, melainkan soal bagaimana keberadaanku dan segala hal yang kucintai kini dianggap sebagai sampah yang merusak pemandangan di rumahku sendiri. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang kupunya, membiarkan butiran tanah jatuh dari sela-sela jariku. Aku melangkah kembali menuju pintu belakang tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, aku melihat bayanganku di kaca. Seorang lelaki tua yang tampak hancur, asing, dan tak lagi memiliki tempat untuk sekadar menyimpan seuntai kenangan. Hari itu, aku belajar satu hal lagi. Di rumah yang penuh harta ini, cinta adalah sesuatu yang terlalu murah untuk dihargai. Dan ketika cinta sudah tak lagi punya harga, keberadaanku di sini tak ubahnya sebuah barang antik yang berdebu. Ada untuk dipajang jika perlu, namun lebih sering dijauhkan agar tak merusak mata. Malam itu, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Lampu gantung kristal di ruang makan memantulkan cahaya yang begitu menyilaukan. Seolah-olah ia sedang memamerkan kemewahan yang tak pernah aku impikan saat aku masih bersimbah peluh di ladang dulu. Di meja makan yang panjang itu, Hendra, Siska, dan kini Diana, putriku yang baru saja pulang dari luar negeri dengan segala kesuksesannya, duduk mengelilingi hidangan yang aromanya asing di hidungku. Aku berdiri di ambang pintu dapur, ragu untuk melangkah masuk. Perutku lapar, sebuah rasa lapar yang sederhana, yang sebenarnya bisa tuntas hanya dengan sepiring nasi dan sambal korek. Namun melihat mereka yang begitu anggun dengan peralatan makan perak yang gemerincing, aku merasa seperti seorang pengemis yang tersesat di istana raja. "Bapak, kenapa berdiri di sana? Ayo masuk." Suara Diana terdengar, namun nadanya tidak memiliki kehangatan yang dulu sering kudengar saat ia masih kecil dan meminta digendong. Ia menatap pakaianku dengan dahi yang berkerut halus. "Tapi, Apakah Bapak tidak punya baju yang lebih pantas? Besok aku akan belikan yang baru. Baju-baju Bapak yang ini sebaiknya diberikan kepada orang lain saja. Terlihat sangat kusam di bawah lampu ini." Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan retakan di hatiku. "Ini baju pemberian ibumu, Diana. Bapak merasa nyaman memakainya." Aku duduk di kursi paling ujung, mencoba mengambil sedikit nasi. Namun baru saja tanganku meraih sendok, Siska berdaham pelan. "Maaf Bapak, malam ini kita kedatangan tamu penting. Seorang kolega bisnis Hendra akan mampir untuk kopi malam. Kami pikir, mungkin Bapak lebih tenang kalau makan di ruang belakang saja. Di sana lebih sepi. Bapak tidak akan terganggu oleh pembicaraan bisnis kami yang membosankan." Kalimat "Bapak tidak akan terganggu" adalah bahasa halus untuk Bapak akan mengganggu kami. Aku meletakkan kembali sendok itu. rasa lapar yang tadinya merongrong perutku tiba-tiba menguap, digantikan oleh gumpalan sesak yang menyangkut di tenggorokan. Hendra hanya diam. Ia sibuk memotong daging steaknya dengan presisi, seolah-olah suara hatiku tidak lebih penting daripada suara pisau yang beradu dengan piring porselen. "Iya, Bapak mengerti.
Bapak memang lebih suka ketenangan, ucapku lirih. Aku berdiri, meninggalkan meja perjamuan yang dingin itu tanpa menyentuh sebutir nasi pun. Saat aku berjalan melewati mereka, aku mendengar Diana berbisik pelan. Mas, apa tidak sebaiknya Bapak kita carikan tempat yang lebih privat saja? Kasihan kalau harus terus menyesuaikan diri dengan gaya hidup kita yang sibuk begini. Kata tempat yang lebih privat berdenging di telingaku seperti lonceng kematian bagi harapan-harapanku. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara membahagiakanku di masa tua, melainkan bagaimana cara memindahkanku tanpa harus merasa bersalah. Aku terus berjalan menuju kamar belakangku yang gelap. Tempat di mana hanya ada bayang-bayang kesunyian yang setia menungguku. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh juga. Membasahi kain baju pemberian istriku. Aku menyadari bahwa di rumah ini, aku telah menjadi tamu yang waktunya sudah habis. Kesuksesan yang kubantu bangun untuk mereka, kini telah menjadi dinding tinggi yang memisahkanku dari anak-anak kandungku sendiri. Malam itu, dalam keheningan yang mencekam, aku mulai bertanya pada Tuhan, apakah ini akhir dari pengabdian seorang ayah? Pertanyaan itu hanya dibalas oleh desir angin yang menyelinap lewat celah jendela. Seolah-olah semesta pun enggan memberikan jawaban yang membahagiakan bagi jiwa yang sedang terluka. Aku terbaring di atas ranjang besi yang dingin, menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Sangat kontras dengan kemewahan ruang tengah yang baru saja kutinggalkan. Di sana ada pesta, di sini ada duka, di sana ada tawa, di sini hanya ada sisa-sisa napas yang terasa makin berat. Tengah malam itu, rasa haus memaksa kakiku untuk melangkah keluar. Aku berjalan dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara, agar tidak memusik tidur sang pemilik rumah baru. Namun, langkahku terhenti tepat di depan ruang kerja Hendra yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya lampu dari dalam ruangan itu membentuk garis panjang di lantai marmer. Dan dari balik celah itu, aku mendengar suara bisikan yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Mas, kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Itu suara Diana. Nada bicaranya begitu dingin, seolah ia sedang mendiskusikan harga barang dagangan. Bapak semakin sering terlihat oleh tamu. Kemarin kolega dari Singapura sempat bertanya siapa orang tua yang duduk di pojok teras itu. Aku bingung harus menjawab apa. Aku tahu Diana. Aku pun merasa tidak nyaman, sahut Hendra dengan suara berat yang dulu sangat kubanggakan. Tapi kita sudah sepakat, setelah surat tanah dan rumah ini resmi atas namaku, kita akan mencarikan tempat yang lebih layak untuk Bapak. Duniaku serasa berputar. Tempat yang lebih layak? Apakah rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri ini tidak cukup layak untuk tempatku menutup mata? Aku sudah menghubungi sebuah panti di pinggir kota. Suara Siska menimpali. Terdengar begitu bersemangat. Fasilitasnya lengkap. Ada perawat yang akan menjaga Bapak 24 jam. Jadi, kita tidak perlu lagi merasa terbebani jika ingin mengadakan acara atau pergi ke luar negeri. Rumah ini akan benar-benar bersih dari, ya kamu tahu sendiri, aroma orang tua yang tidak cocok dengan konsep minimalis kita. Darahku terasa membeku. Mereka menyebutku sebagai beban dan aroma yang tidak cocok. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding yang dingin, mencoba menahan tangis agar tidak meledak. Ternyata, keikhlasanku memberikan warisan lebih awal bukan dianggap sebagai kasih sayang, melainkan sebuah tiket bagi mereka untuk segera menyingkirkanku. Tapi bagaimana dengan Sarah? Tanya Hendra ragu. Dia pasti akan sangat menentang kalau tahu kita memindahkan Bapak ke panti. Sarah tidak punya apa-apa, Mas. Suara orang miskin tidak akan didengar, balas Diana sinis. Biarkan saja dia protes. Yang penting, rumah ini sudah jadi milik kita secara hukum. Bapak harus segera pindah bulan depan. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Rasa perih ini jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang tadi ku alami. Di dalam kegelapan lorong itu, aku menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Harta yang kuberikan telah mengubah anak-anakku menjadi orang asing yang tak lagi memiliki nurani.
Aku memberikan mereka tempat berteduh dan kini mereka memberiku sebuah alamat pengasingan. Logikaku berkata aku harus marah. Aku harus menuntut kembali apa yang pernah kuberikan. Namun hatiku, hati seorang ayah yang renta ini, justru terasa hancur berkeping-keping, karena tak menyangka bahwa buah hatiku sendiri yang akan menjadi orang pertama yang membuangku ke tempat pembuangan akhir. Aku kembali ke kamarku dengan langkah lunglai, menyeret sisa harga diriku yang telah hancur, bertanya-tanya dalam diam. Haruskah aku tetap bertahan di istana yang telah berubah menjadi penjara ini? Pertanyaan itu terus bergema di sela-sela dinding kamar yang sempit, menjadi teman setiaku dalam melewati sisa malam yang terasa begitu panjang dan sunyi. Aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba menutup kelopak mata, kata-kata beban dan panti itu kembali datang, seperti ribuan jarum yang menghujam jantungku. Aku merasa seperti sebuah pohon tua yang akarnya sudah dicabut, hanya tinggal menunggu waktu sampai benar-benar tumbang dan disingkirkan dari lahan yang dulu kusemai dengan penuh harapan. Pagi harinya, sebuah ketukan lembut di pintu belakang mengagetkanku. Itu Sarah. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tampak cemas dengan napas yang sedikit terengah-engah. Di tangannya, ia membawa rantang plastik berisi nasi kuning. Makanan kesukaanku yang dulu sering kami makan bersama di bawah pohon mangga depan rumah. "Bapak, ikut Sarah sebentar ke depan ya," bisiknya lirih, sambil menarik tanganku menuju teras belakang yang jauh dari jangkauan telinga Hendra dan Siska. Setelah kami duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, Sarah menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Bapak, Sarah tidak sengaja mendengar pembicaraan Kak Hendra dan Kak Diana di telepon tadi malam. Apa benar mereka berencana mengirim Bapak pergi dari sini?" Aku hanya bisa menunduk, memandang jemariku yang saling bertaut. Lidahku terasa keluh untuk mengonfirmasi kenyataan sepahit itu pada putri bungsuku. Namun, diamku rupanya sudah menjadi jawaban yang cukup bagi Sarah. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Tega sekali mereka, Pak. Isaknya tanpa suara, takut terdengar oleh orang-orang di dalam rumah. Tanah ini, rumah ini, semua ini ada karena Bapak. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir untuk membuang Bapak ke tempat asing hanya karena alasan malu dan tidak estetik? Sudahlah, Nak. Mungkin Bapak memang sudah tidak cocok tinggal di sini. Jawabku dengan nada yang kupaksakan untuk tetap tenang. Meski di dalam sini, segalanya sedang hancur. Hendra dan Diana sudah sukses. Mereka punya dunia yang berbeda. Bapak hanya ingin melihat mereka bahagia, meskipun kebahagiaan mereka tidak lagi menyertakan keberadaan Bapak. Tidak, Pak. Kebahagiaan macam apa yang dibangun di atas air mata orang tua? Sarah menggenggam tanganku dengan erat. Kalau Kak Hendra sudah tidak mau lagi melihat Bapak di sini, ikutlah dengan Sarah. Rumah Sarah memang kecil, atapnya bocor kalau hujan, dan kami hanya makan seadanya. Tapi di sana, Bapak tidak akan pernah dianggap sebagai beban. Bapa adalah raja di hati kami. Mendengar tawaran itu, dadaku terasa sesak oleh haru sekaligus pedih. Aku melihat ketulusan di mata Sarah, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan sertifikat tanah atau rumah mewah manapun. Namun logikaku mulai berperang dengan perasaan. Jika aku pergi ke rumah Sarah, aku takut akan menambah beban ekonomi mereka yang sudah sulit. Aku tidak ingin menjadi benalu bagi satu-satunya anak yang masih memiliki hati nurani ini. Di saat kami sedang larut dalam kesedihan, pintu kaca menuju teras terbuka. Siska berdiri di sana dengan kacamata hitam di atas kepalanya, menatap Ami dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. "Oh, ada Sarah. Sedang apa di sini pagi-pagi? Jangan terlalu sering membawa makanan dari luar ke sini ya. Baunya bisa menempel di gorden ruang makan yang baru." Sarah hendak membalas, namun aku segera meremas tangannya, memberi isyarat agar ia tetap diam. Aku tidak ingin ada pertengkaran yang hanya akan memperkeruh suasana. Aku mulai menyadari bahwa setiap detik yang kuhabiskan di sini
kini hanyalah sebuah penundaan menuju perpisahan yang tak terelakkan. Di dalam benakku, sebuah rencana mulai tersusun secara perlahan. Aku harus pergi sebelum mereka benar-benar menyeretku keluar. Rencana kepergian itu seolah menjadi satu-satunya cahaya redup yang menuntun langkahku di tengah gelapnya labirin rasa sakit ini. Aku mulai mengumpulkan barang-barangku yang tak seberapa. Beberapa lembar pakaian usang, sebuah tas tasbih pemberian istriku, dan selembar foto keluarga kami puluhan tahun lalu, saat kami masih hidup dalam kesederhanaan namun penuh pelukan. Aku menyembunyikan bungkusan itu di bawah ranjang besi, menunggunya seperti menunggu saat-saat terakhir sebelum sebuah hukuman dijatuhkan. Namun sebelum langkah kaki ini benar-benar bisa menjauh, takdir seolah ingin menguji seberapa kuat keikhlasan yang tersisa di dalam dadaku. Siang itu, rumah kembali dipenuhi oleh orang-orang berpakaian rapi. Rupanya Hendra dan Siska mengadakan acara syukuran kecil-kecilan untuk meresmikan renovasi rumah yang baru saja selesai. Semua kolega bisnis dan tetangga baru dari kalangan atas diundang. Aku yang sedang duduk di kursi dapur hanya berniat mengambil segelas air, tiba-tiba terdorong oleh kerumunan tamu yang masuk lewat pintu samping. Tanpa sengaja, aku berpapasan dengan Hendra yang tengah tertawa bersama seorang pria paruh baya yang tampak sangat berwibawa. Hendra, rumahmu luar biasa indah, benar-benar selera kelas atas, puji pria itu. Matanya kemudian beralih padaku, yang berdiri mematung dengan kaos oblong kelabu dan sarung yang sudah menipis. Oh, maaf, ini siapa ya? Asisten rumah tangga yang baru? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. Aku menahan napas, menanti kata-kata apa yang akan keluar dari bibir anak kandungku. Hendra sempat tertegun. Wajahnya memerah, namun bukan karena marah kepada pria itu, melainkan karena rasa malu yang amat sangat melihat keberadaanku di tengah tamu-tamu terhormatnya. Bukan, Pak. Ini hanya kerabat jauh dari kampung yang sedang menumpang sementara. Beliau memang agak kurang sehat, jadi bicaranya agak terbatas. Jawab Hendra dengan lancar, tanpa sedikit pun keraguan. Duniaku serasa runtuh seketika. Kerabat jauh yang menumpang. Aku bukan lagi ayahnya. Aku bukan lagi orang yang memberikan tanah tempat ia berdiri sekarang. Aku hanyalah seorang asing yang kehadirannya perlu dijelaskan dengan kebohongan agar tidak mencoreng martabatnya. Siska yang berdiri di sampingnya pun hanya tersenyum tipis, lalu dengan halus menggiringku menuju area belakang. Bapak sebaiknya masuk ke kamar sekarang. Jangan membuat Mas Hendra malu lebih jauh lagi. Bisik Siska tepat di telingaku. Suaranya mengandung racun yang sangat mematikan. Lihat, tamu-tamu mulai merasa tidak nyaman. Kalau Bapak sayang pada karir anak Bapak, tolonglah, jangan muncul lagi hari ini. Aku melangkah mundur dengan kaki yang gemetar hebat. Setiap langkah menjauh dari kerumunan itu, terasa seperti ribuan mil jauhnya dari jati diriku. Aku tidak membalas, tidak juga memaki. Aku hanya bisa menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Di dalam kamar belakang yang kini menjadi saksi bisu kehancuranku, aku duduk di lantai marmer yang dingin, memeluk tas berisi pakaianku. Air mataku tidak lagi jatuh dengan deras. Ia seolah sudah kering oleh panasnya api penghinaan yang baru saja kusaksikan. Aku menyadari bahwa di rumah ini, cintaku sudah tidak memiliki tempat, dan kehadiranku adalah aib yang tak termaafkan. Malam ini, saat seluruh isi rumah terlelap dalam kemewahan hasil keringatku, aku harus segera menentukan arah langkahku. Aku tidak bisa membiarkan hatiku lebih hancur lagi oleh tangan-tangan yang dulu kubesarkan dengan kasih sayang. Langkahku harus segera kutentukan sebelum matahari esok kembali menyapa dan memperlihatkan betapa tidak berartinya aku di bawah bayang-bayang kemegahan ini. Di tengah malam yang kian pekat,
Saat suara tawa pesta telah digantikan oleh dengkur halus penghuni rumah yang terlelap dalam kepuasan, aku bangkit dengan sisa tenaga yang kumiliki. Tas usang berisi kenangan itu kusampirkan di bahu. Beratnya tak sebanding dengan beban yang menghimpit dadaku selama berminggu-minggu ini. Aku berjalan berjinjit melewati lorong-lorong sunyi, menghindari setiap bunyi derit lantai yang bisa membangkitkan amarah pemilik rumah. Saat melewati pintu ruang tengah, aku berhenti sejenak, menatap foto besar Hendra dan Siska yang terpajang di dinding. Begitu bercahaya, begitu sempurna. Aku tersenyum getir. Dalam foto itu pun tidak ada ruang bagi wajahku yang keriput. Aku benar-benar telah dihapus dari silsilah kebahagiaan mereka. Namun, saat tanganku nyaris menyentuh gagang pintu utama untuk pergi selamanya, sebuah cahaya lampu senter dari luar tiba-tiba menyorot wajahku. Aku tersentak. Jantungku berdegup kencang seperti pencuri yang tertangkap basah. "Bapak, mau kemana malam-malam begini?" Suara itu bukan milik Hendra, bukan pula Siska. Itu suara satpam perumahan yang baru saja melakukan patroli. Aku terpaku, lidahku mendadak keluh. Di saat yang bersamaan, lampu ruang tengah tiba-tiba menyala benderang. Hendra berdiri di puncak tangga dengan piyama mahalnya, menatapku dengan sorot mata yang penuh kecurigaan dan kekecewaan, seolah aku baru saja melakukan dosa besar. "Bapak mau pergi kemana membawa tas itu? Apa Bapak mau mempermalukanku lagi dengan kabur dari rumah dan membuat tetangga mengira aku tidak mengurus Bapak?" tanya Hendra, suaranya menggelegar di tengah kesunyian malam. Aku hanya bisa menunduk, memeluk tas usangku erat-erat. "Bapak hanya ingin mencari udara segar, Hendra." Dengan membawa tas pakaian, Bapak pikir aku bodoh. Hendra turun mendekat. Langkahnya terdengar seperti ketukan palu hakim. "Bapak ini benar-benar egois. Bapak selalu ingin perhatian, selalu ingin membuat kami merasa bersalah. Jika Bapak pergi dengan cara seperti ini, apa kata orang nanti? Reputasiku bisa hancur." Di detik itu, aku tersadar sepenuhnya. Bahkan di saat aku ingin menghilang agar tidak lagi mengganggu hidup mereka, yang mereka cemaskan bukanlah keselamatanku, melainkan apa yang akan dikatakan dunia tentang mereka. Kepergianku dianggap sebagai ancaman bagi citra sempurna yang mereka bangun di atas reruntuhan hatiku. "Hendra, Bapak hanya ingin tenang," lirihku. Air mata yang sudah kutahan sekuat tenaga kini merembes juga. "Tenang itu bukan berarti kabur dan membuat drama," potongnya tajam. "Masuk ke kamar sekarang. Besok, Siska akan mengantarkan Bapak ke tempat yang sudah kami siapkan. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini sebelum kami yang mengizinkan." Hendra merebut tas usangku dan melemparkannya kembali ke arah lorong dapur. Aku berdiri mematung di tengah kemewahan yang kini terasa seperti sel penjara yang paling kejam. Kejadian tak terduga ini mengunci langkahku, namun sekaligus membulatkan tekad di dalam sukmaku. Jika mereka menganggapku sebagai beban yang memalukan, maka aku tidak akan membiarkan mereka memiliki kepuasan untuk membuangku sesuai jadwal mereka. Malam itu, di balik pintu kamar yang dikunci dari luar oleh anak kandungku sendiri, aku terduduk di lantai yang dingin. Titik balik ini telah mencapai puncaknya. Aku menyadari bahwa pengorbanan terakhirku bukan lagi soal memberikan harta, melainkan memberikan mereka kebebasan dari keberadaanku, dengan cara yang hanya aku dan Tuhan yang tahu. Cara yang hanya aku dan Tuhan yang tahu itu kini terasa semakin dekat, seiring dengan fajar yang menyelinap masuk lewat celah jendela, membawa berita bahwa hari penghakiman telah tiba. Pagi ini, tidak ada aroma teh hangat atau sapaan lembut. Yang terdengar hanyalah langkah kaki Siska yang terburu-buru, dan deru mesin mobil yang sudah dipanaskan di halaman. Aku masih terduduk di tepi ranjang, menatap tas usangku yang tadi malam dilempar dengan kasar. Kini tampak begitu menyedihkan, sama seperti pemiliknya. Pintu kamarku terbuka dengan sentakan pelan. Siska berdiri di sana, sudah rapi dengan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya. "Bapak, Ayah segera bersiap. Petugas dari panti sudah menunggu untuk administrasi di sana. Lebih cepat lebih baik, agar tidak terjebak macet." Ucapnya dengan nada yang seolah-olah ia sedang mengajakku pergi berwisata. Padahal, ia sedang mengantarku ke gerbang pengasingan. Aku berdiri dengan kaki yang terasa kaku.
seperti kayu tua yang hampir patah. Aku tidak membantah, tidak juga mengeluarkan satu kata pun. Keikhlasanku telah mencapai batas yang paling sunyi. Saat aku melangkah menuju ruang tengah, aku melihat Hendra sedang berdiri mematung, membelakangiku sambil menatap taman belakang yang kini sudah rata dengan tanah, bersiap menjadi kolam renang yang megah. Hendra, panggilku lirih. Ia berbalik, namun sorot matanya segera dialihkan ke arah jam tangan mewahnya. Iya, Pak. Maaf aku tidak bisa mengantar. Ada rapat penting yang harus kuhadiri. Siska yang akan mengurus semuanya. Di sana tempatnya bagus, Pak. Bapak akan punya banyak teman seumuran. Tepat saat aku akan melangkah keluar pintu utama, sebuah mobil tua yang berisik berhenti di depan gerbang. Sarah turun dengan tergesa-gesa. Rambutnya berantakan dan matanya merah seolah ia tidak tidur semalaman. Ia berlari masuk, menerobos satpam, dan langsung berdiri di depanku, merentangkan tangannya seolah ingin melindungiku dari badai. "Cukupkah?" "Cukup," teriak Sarah. Suaranya pecah oleh tangis yang tak tertahankan. "Kalian benar-benar akan membuang Bapak?" Di rumah sebesar ini, tidak adakah ruang meski hanya 1 meter untuk orang yang sudah memberikan kalian segalanya? Sarah, jangan ikut campur. Ini demi kebaikan Bapak juga. Balas Diana yang tiba-tiba muncul dari ruang atas, melipat tangan di dada dengan angkuh. "Kami ini sibuk. Kami tidak punya waktu untuk mengurus Bapak yang semakin hari semakin butuh perhatian khusus. Di panti itu, Bapak akan terurus dengan profesional." Profesional? Kalian menyebut membuang ayah kandung sendiri sebagai tindakan profesional? Sarah menoleh padaku, lalu menggenggam tanganku yang dingin. "Bapak tidak akan kemana-mana. Jika rumah ini terlalu suci untuk dihuni oleh kaki Bapak yang kusam, maka Bapak akan pulang bersamaku." Konfrontasi itu meledak di teras rumah yang megah. Hendra mulai terpancing emosinya. Siska terus membela diri dengan alasan kesehatan. Dan Diana hanya menatap jijik pada mobil tua Sarah yang terparkir di depan rumah mereka yang elegan. Di tengah badai kata-kata itu, aku hanya berdiri diam, memandang wajah-wajah anak kandungku yang kini terasa lebih jauh dari bintang-bintang di langit. Aku merasakan jantungku berdenyut nyeri, sebuah rasa sakit yang bukan berasal dari penyakit fisik, melainkan dari hancurnya sebuah harapan. Aku melihat Sarah yang menangis terseduh-seduh demi membela harga diriku, sementara 2 anakku yang lain sibuk menjaga martabat mereka agar tidak tercoreng oleh air mata seorang ayah. Di titik ini, aku sadar, pilihan sulit ini tidak lagi bisa kuhindari. Pilihan sulit ini tidak lagi bisa kuhindari. Dan di tengah riuhnya perdebatan yang saling menghujam itu, aku perlahan melepaskan pegangan tangan Sarah. Aku melangkah ke tengah-tengah mereka, tepat di bawah lampu kristal yang cahayanya kini terasa begitu perih, menusuk penglihatanku. Keheningan tiba-tiba jatuh menyelimuti ruangan. Seolah-olah dinding-dinding rumah ini pun ikut menahan napas, menanti suara dari lelaki tua yang selama ini mereka paksa untuk diam dalam bayang-bayang. "Cukup, Nak. Berhentilah bertengkar demi raga yang sudah hampir habis masanya ini," ucapku. Suaranya parau, namun menggetarkan udara di ruangan itu. Aku menatap Hendra yang kini terpaku, lalu beralih pada Diana yang masih mematung di anak tangga. Aku menatap mereka satu persatu, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan yang penuh dengan keikhlasan yang teramat baik. "Hendra, Diana, Bapak minta maaf. Maaf karena kehadiran Bapak ternyata menjadi noda di tengah kemilau hidup kalian. Bapak tidak pernah tahu bahwa cinta yang Bapak berikan, rumah yang Bapak bangunkan, justru menjadi beban yang memalukan bagi kalian. Bapak menyerahkan sertifikat itu agar kalian punya tempat untuk pulang, bukan agar Bapak kehilangan rumah untuk tinggal." Suaraku bergetar, namun aku tidak membiarkan air mata jatuh di depan mereka.
Aku ingin pergi sebagai seorang ayah yang tetap menjaga martabat anak-anaknya. Siska, menantuku, ambillah kunci kamar belakang itu kembali. Kamar itu terlalu kecil untuk menyimpan rahasia tentang seorang ayah yang tidak diinginkan. Dan untuk kalian berdua, anak-anakku yang sukses. Bapak pergi bukan karena marah. Bapak pergi karena Bapak tidak ingin kalian terus berdosa setiap kali melihat wajah Bapak. Bapak tidak ingin kalian merasa malu hanya karena orang-orang tahu bahwa kalian memiliki ayah yang kusam dan rentah. Bapak? Hendra mencoba memanggilku. Suaranya sedikit goyah, namun egonya masih menahan kakinya untuk melangkah mendekat. Jangan Hendra. Jangan katakan apa-apa lagi. Kupotong kalimatnya dengan lembut. Biarlah Bapak membawa sisa harga diri ini. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Rumah ini, tanah ini, dan nama baik kalian. Bapak tidak akan pergi ke panti itu. Bapak tidak ingin menghabiskan sisa umur Bapak di tempat yang dibayar dengan rasa terpaksa. Aku berbalik ke arah Sarah yang masih terisak di ambang pintu. Sarah, nak, ajak Bapak pulang. Bapak rindu rumah yang benar-benar rumah. Bapak rindu makan di atas piring plastik, namun penuh dengan tawa. Bapak rindu menjadi seorang manusia, bukan sekadar perabot yang sudah tidak estetik lagi. Hening yang mencekam menyusul kata-kataku. Hendra menunduk, entah karena malu atau menyesal, namun ia tetap tak mencegahku. Siska memalingkan wajah, sementara Diana hanya terdiam kaku. Di detik itu, aku menyadari bahwa konfrontasi besar ini tidak berakhir dengan pelukan permintaan maaf, melainkan dengan sebuah pemisahan yang abadi. Aku melangkah keluar dari pintu besar itu tanpa menoleh lagi. Setiap langkah kakiku di atas teras marmer itu terasa seperti melepaskan satu persatu kenangan yang pernah kurajut. Saat aku masuk ke dalam mobil tua Sarah, aku merasakan hembusan angin yang bebas, meski hatiku telah hancur berkeping-keping. Aku pergi dari istana yang kubangun, menuju kehangatan dalam kemiskinan, meninggalkan harta warisan yang ternyata telah menukar hati anak-anakku dengan batu yang dingin. Harta warisan yang ternyata telah menukar hati anak-anakku dengan batu yang dingin itu kini tertinggal jauh di belakang, seiring dengan deru mobil tua Sarah yang membawaku menjauh dari bayang-bayang istana yang angkuh. Di dalam kendaraan yang bergetar hebat ini, aku menyandarkan kepala pada kaca jendela yang retak, menatap jalanan yang perlahan berubah dari aspal mulus perumahan elit menjadi ganggang sempit yang becek oleh sisa hujan. Anehnya, semakin jauh aku pergi dari rumah mewah itu, dadaku terasa semakin lapang, seolah ada beban ribuan ton yang perlahan terangkat dari pundakku. Kami tiba di sebuah rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada lampu kristal, tidak ada lantai marmer yang mengkilap. Namun, saat pintu kayu yang sudah dimakan usia itu terbuka, aku disambut oleh aroma tumisan bawang yang hangat dan pelukan tulus dari menantuku, suami Sarah, yang hanya seorang kuli panggul. "Bapak, akhirnya Bapak sampai di sini," ucapnya sambil mencium tanganku dengan takzim, sesuatu yang tak pernah dilakukan Hendra selama bertahun-tahun. "Maaf Pak, rumah kami sempit, tapi di sini Bapak adalah napas kami." Malam itu, aku tidur di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai. Tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin kecil yang suaranya berisik. Namun aku tidur lebih nyenyak daripada saat aku berada di kamar belakang istana Hendra. Di sini, aku tidak perlu takut jejak kakiku mengotori lantai. Di sini, aku tidak perlu bersembunyi saat tamu datang. Aku kembali menjadi manusia, bukan lagi sebuah aib yang harus dirahasiakan. Namun, kedamaian itu perlahan terusik oleh sesuatu yang tak bisa kuhindari. Raga yang kian rapuh. Mungkin karena terlalu lama menelan luka dan menekan rasa sesak. Tubuhku mulai memberikan peringatan. Batuku mulai terdengar berat. Dan setiap kali aku mencoba berdiri, duniaku seolah berputar dengan hebat. "Bapak kenapa? Wajah Bapak pucat sekali," tanya Sarah suatu pagi. Matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam saat melihatku terduduk lemas di meja makan kayu yang reot. "Hanya lelah, Nak. Biasa, faktor usia," jawabku sambil memaksakan sebuah senyuman.
Aku tidak ingin menambah beban mereka. Aku tahu betul betapa sulitnya Sarah dan suaminya mengumpulkan receh demi receh hanya untuk makan sehari-hari. Namun, rasa sakit ini bukan sekedar lelah biasa. Di tengah malam, aku sering terbangun dengan dada yang terasa seperti dihimpit batu besar. Aku hanya bisa memegang tas tasbih pemberian mendiang istriku. Berbisik pada Tuhan agar memberiku sedikit waktu lagi untuk merasakan kasih sayang Sarah yang tulus ini. Aku menyadari bahwa meski hatiku telah menemukan rumah, tubuhku justru sedang perlahan-lahan kehilangan kekuatannya untuk tetap tinggal. Di saat yang sama, aku mendengar kabar dari tetangga bahwa Hendra dan Diana sama sekali tidak mencari keberadaanku. Mereka seolah benar-benar telah menghapus namaku dari ingatan mereka begitu pintu gerbang itu tertutup. Kenyataan itu menghantamku lebih keras daripada penyakit apapun. Di tengah perjuanganku melawan rasa sakit yang kian menggerogoti, aku hanya bisa berdoa agar suatu saat nanti, sebelum nafasku berakhir, mereka bisa memahami bahwa harta yang mereka banggakan tidak akan pernah bisa membeli satu detik pun ketulusan hati yang kini keterima di gubuk derita ini. Harta yang mereka banggakan tidak akan pernah bisa membeli satu detik pun ketulusan hati yang kini kuterima di gubuk derita ini. Namun, ketulusan itu rupanya harus dibayar mahal oleh kondisi ragaku yang kian merapuh. Setiap tarikan napasku kini terdengar seperti gesekan kayu kering, berat dan penuh perjuangan. Malam-malamku di rumah Sarah bukan lagi diisi dengan percakapan ringan, melainkan oleh bunyi batuk yang kucoba redam dengan bantal, agar tidak membangunkan cucu-cucuku yang tidur di ruang sebelah. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Saat aku mencoba meraih segelas air, pandanganku mendadak gelap. Tubuhku ambruk ke lantai papan yang kasar, menghancurkan gelas kaca yang kupegang. Sarah berlari histeris, memeluk kepalaku yang dingin dan basah oleh keringat. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, aku melihat wajah putriku itu pucat pasi. Ketakutan kehilangan satu-satunya harta yang ia punya, ayahnya. Bapak bangun, Pak!" teriaknya parau. Kondisiku kritis. Sarah tidak memiliki tabungan untuk membawaku ke rumah sakit besar. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengucur, ia mengambil ponsel tuanya, satu-satunya penghubung dengan dunia luar yang lebih berkilau. Ia menelpon Hendra, memohon dengan suara yang nyaris hilang agar kakak tertuanya itu bersedia membantu biaya pengobatan atau setidaknya menjengukku untuk terakhir kalinya. Aku bisa mendengar suara Hendra dari seberang telepon karena ruangan itu begitu sunyi. Suaranya masih sama, dingin, berjarak, dan penuh dengan perhitungan logika yang mematikan nurani. "Sarah, bukankah kamu sendiri yang bersikeras membawa bapak pergi?" tanya Hendra tanpa secercah kekhawatiran pun. "Kami sedang berada di Bali untuk urusan bisnis penting. Lagi pula bapak sudah memilih hidup bersamamu. Jangan gunakan penyakit bapak untuk meminta uang kepada kami. Kami sudah memberikan banyak hal, dan sekarang biarlah bapak tenang di sana." Telepon diputus secara sepihak. Sarah mematung. Ponselnya perlahan jatuh dari genggaman. Tidak puas sampai di situ, ia mencoba mengirim pesan kepada Diana, berharap kelembutan hati seorang wanita masih tersisa di dada kakaknya. Namun balasan yang diterima justru lebih menyayat hati. "Sarah, tolong jangan ganggu kami lagi. Kami sedang mencoba melupakan semua drama ini. Gunakan saja uang yang ada atau bawa bapak ke puskesmas terdekat. Jangan selalu bergantung pada kesuksesan orang lain." Aku melihat Sarah jatuh terduduk di samping ranjangku. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat oleh tangis yang tak bersuara. Di tengah rasa sakit yang menghunjam dadaku, hatiku justru jauh lebih perih melihat putriku dihina seperti itu hanya karena ia ingin menyelamatkan nyawaku. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar, menyentuh kepalanya dengan sisa tenaga yang ada. "Sudahlah, Nak. Jangan memohon lagi. Bapak sudah cukup bahagia berada di sini." Di saat itulah, aku menyadari bahwa klimaks dari kisah hidupku bukanlah saat aku kehilangan rumah mewah itu,
melainkan saat aku melihat betapa harta telah benar-benar mencabut akar kemanusiaan dari darah dagingku sendiri. Aku memejamkan mata, merasakan kesunyian yang kian mencekam, bersiap menghadapi pilihan terakhir yang mungkin akan segera datang menjemputku. Kesunyian yang kian mencekam itu seolah menjadi jembatan antara dunia yang bising dengan keabadian yang kini mulai melambai di hadapanku. Aku bisa merasakan setiap embusan napasku kini menjadi tamu yang enggan datang, terasa tipis dan terputus-putus. Di dalam gubuk kecil ini, di atas kasur yang menebarkan aroma kerinduan, aku memandang langit-langit papan yang bersahaja, merasa bahwa perjalanan panjangku sebagai seorang ayah sudah mencapai garis finish yang paling sunyi. Aku melihat Sarah yang masih bersimpuh di lantai, wajahnya sembab dengan jemari yang terus menggenggam tanganku, seolah tak ingin membiarkan jiwaku terbang. Aku tahu, setiap obat yang ia beli adalah hasil dari menjual barang-barang miliknya yang tak seberapa. Aku tahu, setiap suap nasi yang masuk ke mulutku adalah jatah makan yang ia relakan. Aku tidak bisa membiarkan malaikatku ini terus menderita demi raga yang memang sudah waktunya kembali ke tanah. Sarah, kemarilah nak, bisikku. Suaranya nyaris menyerupai desau angin di celah dinding. Ia mendekatkan telinganya, air matanya jatuh membasahi punggung tanganku. Iya Bapak, Sarah di sini. Bapak harus kuat ya. Sarah akan cari pinjaman lagi untuk bawa Bapak ke dokter spesialis. Jangan sayang, jangan. Aku menggeleng pelan dengan mata yang setengah terpejam. Jangan habiskan hidupmu untuk mengejar waktu yang sudah diputuskan Tuhan. Bapak sudah cukup. Bapak sudah kenyang dengan kasih sayangmu. Itu lebih dari cukup untuk bekal Bapak pulang. Aku meraih tasbih tua di bawah bantal, menyelipkannya ke dalam genggaman Sarah. Ini adalah pilihan terakhir yang kupunya. Melepaskan segala beban dunia, termasuk keinginan untuk sembuh, agar Sarah tidak lagi terjerat dalam utang dan hinaan kakak-kakaknya. Aku memilih untuk menyerah pada takdir, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin memenangkan kedamaian untuk putri yang paling berbakti ini. Sampaikan pada Hendra dan Diana, Bapak sudah memaafkan mereka. Kataku terbata. Setiap kata adalah perjuangan melawan rasa sesak yang luar biasa. Katakan pada mereka, jangan pernah merasa bersalah. Bapak tetap bangga pada kesuksesan mereka, meskipun Bapak tak lagi punya tempat di dalamnya. Biarlah semua sakit ini Bapak bawa pergi. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras di luar sana. Seolah langit ikut menangis mendengar wasiat terakhir seorang lelaki yang dikhianati oleh darah daging yang sendiri. Di tengah remang lampu minyak yang bergoyang ditiup angin, aku merasakan tubuhku menjadi sangat ringan. Rasa sakit di dadaku perlahan memudar, digantikan oleh rasa hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tersenyum menatap Sarah untuk terakhir kalinya. Di rumah kecil ini, aku menemukan apa yang tidak kutemukan di istana mewah itu. Kehormatan sebagai seorang ayah. Maut yang mendekat tidak lagi terasa menakutkan. Ia justru datang seperti seorang teman lama yang membawakan kunci untuk keluar dari penderitaan ini. Aku memejamkan mata dengan tenang, membiarkan kegelapan merangkulku. Meninggalkan sebuah dunia di mana harta seringkali lebih berharga daripada nyawa orang tua sendiri. Meninggalkan sebuah dunia di mana harta seringkali lebih berharga daripada nyawa orang tua sendiri. Aku pun melangkah menuju keheningan abadi dengan senyum yang masih tertinggal di sudut bibirku yang kaku. Di rumah kecil itu, jerit tangis Sarah pecah membelah pekatnya malam. Sebuah suara yang begitu memilukan hingga seolah-olah sanggup menggetarkan fondasi istana mewah yang jaraknya berkilo-kilometer dari sana. Aku telah pergi, membawa serta seluruh pemaafan yang pernah kupunya, menyisakan sebuah ruang hampa yang tak akan pernah bisa diisi kembali oleh tumpukan sertifikat atau emas permata. Kabar itu sampai ke telinga Hendra dan Diana
tepat saat fajar mulai menyingsing di cakrawala. Sarah menelpon mereka dengan suara yang sudah habis, hanya mampu mengucapkan kalimat pendek yang menghancurkan segala keangkuhan. Bapak sudah tidak ada. Dia pergi dengan membawa doa untuk kalian. Di rumah besarnya, Hendra yang sedang bersiap untuk sebuah pertemuan bisnis penting, mendadak merasa kakinya kehilangan tumpuan. Ponsel mahalnya merosot dari genggaman, jatuh ke atas lantai marmer yang dulu pernah dilarang untuk kuicak. Kalimat "Bapak sudah tidak ada" bergema di kepalanya, memantul di dinding-dinding rumah yang luas dan dingin. Tiba-tiba, kemewahan di sekelilingnya terasa sangat asing, sangat menakutkan. Ia menatap taman belakang yang kini telah berubah menjadi kolam renang biru yang indah. Namun, yang ia lihat justru bayangan lelaki tua yang memohon untuk menyelamatkan satu rumpun mawar putih. Diana pun tak jauh berbeda. Ia jatuh terduduk di depan cermin riasnya, menatap wajahnya yang cantik namun kini tampak begitu pucat. Ia teringat ucapannya tentang aroma orang tua dan rasa malunya di depan kolega. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan di dasar hati, tiba-tiba meledak ke permukaan seperti gelombang tsunami yang menghancurkan segala ego yang ia bangun. "Mas, Bapak." Suara Diana bergetar saat ia masuk ke ruangan Hendra. Mereka berdua, dengan mobil mewah yang melaju kencang, membelah jalanan menuju pemukiman kumuh tempat Sarah tinggal. Sepanjang jalan, tidak ada percakapan. Hanya ada keheningan yang menyesakkan, sebuah keheningan yang terlambat. Mereka yang dulu takut dikaitkan dengan kemiskinan, kini beradu cepat menuju rumah papan yang kecil itu, berharap bahwa berita itu hanyalah mimpi buruk yang akan hilang saat mereka sampai. Namun, saat mereka tiba di depan rumah Sarah, yang mereka temukan hanyalah selembar bendera kuning yang bergoyang ditiup angin. Orang-orang kampung yang sederhana tampak berkerumun, menatap sinis ke arah mobil mewah yang datang terlambat itu. Hendra dan Diana turun dengan langkah goyah. Pakaian mereka yang sangat mahal terasa sangat tidak serasi di tengah suasana duka yang bersahaja itu. Saat mereka melangkah masuk, mereka melihat tubuhku sudah tertutup kain jarik putih di tengah ruangan yang sempit. Sarah duduk di sampingku. Ia tidak memaki, tidak juga mengusir. Ia hanya menatap kedua kakaknya dengan tatapan yang kosong. Sebuah tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada 1000 cacian. Bapak bilang dia sudah memaafkan kalian, ucap Sarah pelan. Suaranya mengandung getir yang mendalam. Bapak tidak ingin kalian merasa berdosa. Dia pergi dengan rasa bangga pada kesuksesan kalian, meskipun kesuksesan itu yang membuatnya harus pergi dari rumahnya sendiri. Hendra jatuh berlutut di samping jasadku, menyentuh kain penutup itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia ingin memanggilku Bapak sekali saja, namun suaranya tercekat oleh sesak yang luar biasa. Ia baru menyadari bahwa rumah mewah, jabatan tinggi, dan harta berlimpah tidak ada gunanya jika satu-satunya orang yang membangun fondasi hidupnya telah tiada dalam keadaan terbuang. Di bawah atap rumah Sarah yang bocor, dua anak yang sukses itu akhirnya menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa mereka telah memenangkan dunia, namun kehilangan surga yang sebenarnya. Di bawah atap rumah Sarah yang bocor, dua anak yang sukses itu akhirnya menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa mereka telah memenangkan dunia, namun kehilangan surga yang sebenarnya. Isak tangis Hendra dan Diana terdengar begitu memilukan di tengah kesunyian rumah papan itu. Namun, suara itu tak lagi mampu membangunkan aku dari tidur panjangku. Orang-orang kampung yang melayat hanya bisa terdiam, menatap dengan iba sekaligus getir pada dua sosok kaya raya yang kini tampak begitu kecil dan tak berdaya di hadapan raga yang sudah kaku. Proses pemakaman dilangsungkan dengan sangat sederhana, sesuai dengan apa yang pernah kubisikkan pada Sarah dalam mimpi-mimpinya. Tidak ada iring-iringan mobil mewah yang panjang, hanya keranda kayu yang digotong oleh tetangga-tetangga Sarah yang bertangan kasar, namun berhati tulus.
Hendra bersikeras ingin ikut memikul keranda itu. Namun bahunya yang biasa memikul jas mahal, kini tampak bergetar hebat. Seolah ia tak sanggup menahan beban penyesalan yang jauh lebih berat dari jasadku. Setelah tanah merah menutupiku sepenuhnya, dan aroma bunga Kamboja memenuhi udara pemakaman, Sarah mendekati Hendra dan Diana yang masih terpaku di depan pusara. Dengan mata yang bengkak, Sarah menyerahkan sebuah bungkusan kain lusuh yang diikat rapi. "Ini peninggalan terakhir Bapak," ucap Sarah dengan nada datar yang menyesakkan. "Bapak menyimpannya di bawah ranjang besinya di rumah Kak Hendra dulu, lalu membawanya ke rumahku. Bapak berpesan agar ini dibuka setelah 7 hari, tapi kurasa kalian butuh melihatnya sekarang." Dengan tangan gemetar, Hendra membuka bungkusan itu di bawah rintik hujan yang mulai turun kembali. Di dalamnya bukan emas, bukan pula surat berharga. Hanya ada sebuah buku tabungan tua dan secari kertas yang warnanya sudah menguning. Di dalam buku tabungan itu tertera angka-angka kecil hasil penyisihanku selama puluhan tahun dari uang pemberian mereka yang jarang sekali ku keluarkan. Di samping setiap angka setoran ada tulisan tangan kasarku. Untuk tabungan cucu-cucuku jika mereka kesulitan nanti. Namun, yang membuat pertahanan Hendra benar-benar runtuh adalah isi surat itu. Sebuah tulisan yang kutulis di malam saat aku diusir dari kamar utamaku. "Hendra, Diana, Bapak tahu kalian lelah bekerja keras. Bapak sengaja memberikan rumah dan tanah itu agar kalian tidak perlu merasakan pahitnya hidup berpindah-pindah seperti Bapak dulu. Jangan merasa bersalah jika Bapak harus di belakang. Bagi Bapak, melihat kalian tersenyum dari kejauhan sudah cukup untuk menghangatkan kamar Bapak yang dingin. Maafkan Bapak yang sudah tua dan bau ini. Bapak hanya ingin kalian bahagia di rumah yang Bapak bangun dengan cinta." Diana menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan, sementara air matanya mengalir deras menyatu dengan air hujan. Surat itu adalah bukti bahwa hingga embusan nafas terakhir, tidak ada satupun dendam yang kusimpan. Aku tetaplah seorang ayah yang memuja kesuksesan anak-anaknya, meskipun aku harus menjadi korban dari kesuksesan itu sendiri. Hendra mendekap surat itu di dadanya. Ia tersungkur di atas tanah makamku yang masih basah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menganggap ayahnya sebagai beban, padahal ayahnya adalah akar yang diam-diam tetap memberi nutrisi, meski ia diinjak dan dilupakan. Penyesalan itu kini menjadi abadi, sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh oleh waktu, karena mereka telah menyia-nyiakan satu-satunya orang yang mencintai mereka tanpa syarat, hanya demi selembar gengsi yang kini terasa sangat tidak berarti. Penyesalan itu kini menjadi abadi. Sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh oleh waktu, karena mereka telah menyia-nyiakan satu-satunya orang yang mencintai mereka tanpa syarat, hanya demi selembar gengsi yang kini terasa sangat tidak berarti. Hari-hari setelah pemakaman itu berlalu seperti bayang-bayang yang kelabu bagi Hendra dan Diana. Rumah mewah yang mereka banggakan, yang dulu mereka sebut sebagai istana, kini berubah menjadi sebuah monumen kesepian yang sangat megah. Hendra kembali ke rumah itu dengan langkah yang berat. Saat ia membuka pintu utama, aroma parfum ruangan yang mahal tidak lagi terasa menenangkan, melainkan terasa menyesakkan. Ia berjalan melewati ruang tengah, namun setiap kali matanya menatap marmer yang mengkilap, ia seolah melihat bayangan diriku yang sedang duduk di pojok teras, menunduk karena merasa tidak pantas berada di sana. Ia masuk ke dalam kamar belakang, ruangan sempit yang pernah menjadi penjara bagiku, dan duduk di atas ranjang besi yang dingin. Di sana, ia menangis dalam keheningan, menyadari bahwa ia telah menukar kehangatan pelukan seorang ayah dengan dinding-dinding batu yang bisu. Sementara itu, Diana tidak lagi sanggup menatap cermin riasnya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya, ia teringat bagaimana ia memandang rendah baju usangku yang ia sebut kusam. Ia mulai menarik diri dari pergaulan sosialnya yang glamor. Kolega-koleganya bertanya mengapa ia tidak lagi ceria, namun Diana hanya bisa terdiam.
Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa jiwanya telah mati bersama dengan ayah yang ia telantarkan demi sebuah pengakuan dari dunia? Di sisi lain, kehidupan di rumah kecil Sarah berjalan dengan ketenangan yang berbeda. Meskipun duka masih menyelimuti, ada sebuah kedamaian yang tertinggal. Sarah tidak mendapatkan warisan tanah atau rumah mewah, namun ia mendapatkan warisan berupa ketenangan batin. Setiap pagi, ia menyeduh teh dan meletakkannya di meja kayu tempatku biasa duduk, seolah-olah jiwaku masih ada di sana, menjaganya. Bapak sudah tenang, Mas, ucap Sarah pada suaminya suatu petang. Bapak pergi tanpa membawa benci, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya yang dia tinggalkan untuk kita. Hendra dan Diana mencoba menebus kesalahan mereka dengan mendatangi rumah Sarah, menawarkan bantuan materi yang berlimpah. Namun, Sarah menolaknya dengan halus. Baginya, uang tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang, dan ia tidak ingin keikhlasan bapaknya dinilai dengan tumpukan rupiah. Ia hanya meminta kakak-kakaknya untuk satu hal. Jangan pernah lagi melupakan bahwa di atas segala harta ada kehormatan orang tua yang harus dijaga. Kisah tentang kepergianku mulai tersebar di antara para tetangga dan kolega mereka. Bukan sebagai cerita kesuksesan, melainkan sebagai peringatan pahit tentang anak-anak yang kehilangan kompas nuraninya. Hendra dan Diana kini harus hidup dengan beban moral yang lebih berat daripada koper-koper bermerek mereka. Mereka belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah saat kita mampu membangun istana untuk diri sendiri, melainkan saat kita mampu menjadikan orang tua kita raja di dalam istana tersebut. Mereka belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah saat kita mampu membangun istana untuk diri sendiri, melainkan saat kita mampu menjadikan orang tua kita raja di dalam istana tersebut. Kini, di penghujung perjalanan yang penuh dengan air mata dan penyesalan ini, dunia seolah kembali berputar pada porosnya yang paling sunyi, menyisakan sebuah kebenaran abadi yang tak lagi bisa didebat oleh logika harta. Tahun-tahun berlalu, dan rumah mewah itu akhirnya dijual oleh Hendra. Ia merasa tak lagi sanggup menghuni sebuah bangunan yang fondasinya dibangun dari pengabdian yang ia khianati. Sebagian besar hartanya kini ia gunakan untuk membangun panti jompo, yang jauh berbeda dari apa yang pernah ia rencanakan untukku. Sebuah tempat yang ia beri nama Gria Teduh Bapak, di mana setiap orang tua dihormati seperti bangsawan, dan tak ada satupun dari mereka yang boleh merasa kesepian atau terbuang. Ia melakukan itu bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk pertobatan yang sunyi kepada langit. Diana pun berubah sepenuhnya. Ia meninggalkan dunia glamur yang dulu menjadi tuhannya. Kini ia sering terlihat di rumah Sarah, duduk di lantai papan yang dulu ia hindari, membantu keponakan-keponakannya belajar. Ia menyadari bahwa bau kusam yang dulu ia benci adalah bau perjuangan, dan tangan-tangan keriput yang dulu ia abaikan adalah tangan yang telah membukakan pintu surga untuk masa depannya. Di rumah Sarah yang sederhana, ketiga bersaudara itu perlahan mencoba merajut kembali tali persaudaraan yang sempat putus oleh tajamnya duri egoisme. Aku, dari tempatku yang kini jauh melampaui batas awan, menatap mereka dengan kedamaian yang paripurna. Aku tidak lagi merasakan perihnya cacian atau dinginnya kamar belakang. Bagiku, penderitaan yang kualami dulu adalah harga yang pantas untuk melihat anak-anakku kembali menemukan hati nurani mereka. Karena pada akhirnya, seorang ayah akan selalu menjadi tanah. Ia rela diinjak, rela digali, dan rela terkubur, asalkan di atasnya tumbuh pohon-pohon yang kuat dan berbuah manis. Kisah ini adalah pengingat bagi setiap jiwa yang masih memiliki orang tua di rumah mereka. Jangan pernah menunggu hingga tanah merah menimbun raga mereka untuk menyadari betapa berharganya keberadaan mereka. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun kembali, dan jabatan bisa silih berganti. Namun, seorang ayah hanya ada satu dalam satu kehidupan. Jangan biarkan mereka merasa asing di rumah yang mereka bangun sendiri, dan jangan biarkan air mata mereka jatuh karena kata-kata tajam yang kalian ucapkan. Kini,
Setiap kali angin berhembus melewati taman-taman mawar putih di seluruh penjuru kota, orang-orang akan teringat pada kisah seorang lelaki tua yang pergi membawa cinta tanpa sisa. Aku telah pulang ke rumah yang sebenarnya. Rumah di mana tak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Hanya ada kasih sayang yang tak bertepi. Dan di sana, di balik gerbang cahaya, aku menanti mereka dengan tangan terbuka. Tanpa dendam, hanya dengan senyuman seorang ayah yang selalu mencintai anak-anaknya, apapun yang telah terjadi.